Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas CS1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan panel proyek kami pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 yang berjudul Program Pemesanan Restoran Bogor Underground. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amanda Devia Kurniawan dengan akhiran NIM 085, kemudian ada Ananda Fauzan dengan akhiran NIM 091, ada Erlan Fauzi dengan akhiran NIM 109, ada Izzy Elgifari dengan akhiran NIM 119, ada Muhammad Fikri Rahmayandi dengan akhiran NIM 099, dan Raffi Sultan Akbar dengan akhiran NIM 117. Next. Kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang dari program yang kami buat ini yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, menuntut kita untuk turut serta dalam mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan dunia teknologi ini didorong oleh kebutuhan data dan informasi. Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi sangat menunjang kehidupan di dunia global dan persaingan di dunia kerja pun menjadi sangat ketat. Dengan adanya kemajuan teknologi di dunia ini menjadikan akal manusia semakin mahir dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Salah satunya dalam pembuatan program-program yang sangat membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Pemesanan merupakan hal sangat penting dalam proses bisnis restoran. Maka tentu pada proses pemesanan harus dilakukan dengan efektif, efisien, terdata, dan mudah digunakan. Namun di Indonesia sendiri masih banyak restoran yang masih menggunakan proses pemesanan konvensional, di mana sebenarnya dengan menggunakan kemajuan teknologi kita bisa melakukan pemesanan dengan lebih efektif, efisien, dan mudah. Oleh sebab itu, kelompok kami memilih untuk membuat program pemesanan yang bisa diterapkan pada restoran-restoran. Next. Selanjutnya ada tujuan dari program yang kami buat. Yang pertama adalah memudahkan para customer dalam memesan menu makanan ataupun minuman. Yang kedua, mempercepat proses pemesanan untuk para customer. Lalu yang terakhir ketiga, menghitung total pembayaran secara tepat dan akurat. Lalu ada batasan masalah tentang apa yang kita akan berbuat. Dikarenakan besarnya lingkup masalah yang ada pada bidang proses bisnis restoran, kami membatasi masalah yang dibahas hanya pada proses pemesanan. Bagaimana kami bisa membuat proses pemesanan yang sudah ada menjadi lebih efektif dan mudah digunakan. Ya, yang selanjutnya itu penjelasan isi program yang kita buat. Program ini dibuat untuk mempermudah proses pemesanan makanan dan minuman pada restoran bagi para pelanggan. Setelah pemesanan dilakukan, akan disertakan total harga yang harus dibayar oleh pengguna serta daftar makanan dan minuman apa saja yang sudah dipesan. Pertama-tama, program ini menggunakan header stdio.h dan string.h agar kita bisa mendeklarasikan berbagai perintah dan juga fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya. Proses selanjutnya, pada main program terdapat dua program prosedur yang nantinya akan dipanggil setelah perintah print selamat datang di restoran Bogor Underground, yaitu program prosedur login dan juga hal utama. Next. Pada prosedur login, berfungsi untuk memasukkan username customer agar program mengetahui pesanan diatasnamakan oleh siapa. Apabila customer berhasil memasukkan username, maka sistem akan secara otomatis mengucapkan selamat datang. Username yang diinput harus terdiri dari huruf atau karakter. Kodenya seperti yang tertera pada gambar di atas. Lalu setelah itu ada prosedur halaman utama. Nah, pada prosedur halaman utama ini terdapat dua seleksi berupa switch case. Case yang pertama itu adalah untuk melanjutkan proses pemesanan dan pembayaran oleh pengguna. Lalu case yang kedua untuk keluar dari program jika pengguna tidak jadi memesan pesanan. Lalu untuk melanjutkan proses pemesanan dan
Dan melihat daftar menu, pengguna dapat menginput nomor 1, dan di sini kami memilih menggunakan switch case. Dari prosedur halaman utama, kita beralih kepada prosedur menu. Kami tetap menggunakan switch case yang terdiri dari 3 case. Case yang pertama adalah pengguna dapat menginput angka 1 untuk masuk ke dalam daftar menu. Lalu yang kedua, ada case selanjutnya yaitu pengguna dapat menginput nomor 2 untuk menampilkan daftar menu minuman. Jika pengguna sudah mengetahui menu apa yang akan dipesan, maka dapat langsung menginput nomor 3. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk menginput nomor berdasarkan menu yang tadi sudah dilihat di daftar menu, beserta jumlah menu yang akan dipesan. Untuk penginputan pemesanannya, kami menggunakan fungsi perulangan while di dalam switch case, agar pengguna dapat memesan lebih dari satu jenis makanan atau minuman. Lalu, program dapat menghitung seluruh total pesanan beserta harga jumlahnya. Setelah selesai melakukan penginputan pesanan, maka pengguna dapat menginputkan nomor 0 untuk menghitung harga total seluruh pesanan, diskon yang didapat, serta jumlah akhir yang harus dibayar. Program potongan harga, untuk diskonnya kita mempunyai 2 jenis potongan harga. Jika total pesanannya lebih dari 250.000, program ini akan memotong total harga sebesar 20%. Nah, jika total pesanan di atas 150.000 dan di bawah 250.000, total pesanan akan dipotong sebanyak 10%. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk menginput berapa uang yang mereka bayarkan, sehingga program dapat menghitung uang yang harus dikembalikan jika ada kelebihan dari uang pengguna. Kodenya seperti yang tertera pada gambar di atas. Nah, lalu apabila seorang customer memiliki uang yang kurang dari harga total yang seharusnya mereka ini kan, program akan otomatis mendeteksi dan customer tidak bisa melanjutkan proses pesanan dan pembayaran sampai akhir. Sebaliknya, apabila sebuah pelanggan atau customer memiliki uang yang cukup atau lebih, dan semua prosedur telah dilaksanakan, pada akhirnya program ini akan secara otomatis mencetak sebuah struk pembayaran yang berisi seluruh detail pesanan dari pengguna tersebut. Berikut adalah contoh hasil jika program berhasil digunakan semuanya. Di kiri ada jika uang customer lebih dari total pesanan, dan yang di kanan ada jika uang customer dikurang dari total pesanan yang ada. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana program pesanan restoran ini bekerja. Misalkan kita memiliki seorang customer bernama Doni, kita masukkan nama Doni. Lalu Doni ingin melakukan pemesanan. Nah, kita pilih 1. Lalu Doni menginput 1 dan 2 untuk melihat daftar menu, daftar makanan dan minuman. Selanjutnya, jika Doni ingin memesan pesanan, Doni milih 3 dan menginput nomor sesuai dengan urutan yang tertera. Misalkan Doni ingin memesan ayam bakar 1 dan es manis 1, maka yang diinputkan adalah 3 dengan jumlah 1 dan es manis yaitu 4 dan jumlah 1. Dan kita input 0 untuk melihat bills-nya. Nah, jika uang Doni 50.000, maka akan otomatis menghitung kembalian yang akan diterima Doni, dan Doni tidak mendapat diskon karena jumlah pesanannya tidak memenuhi ketentuan diskon. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan keadaan kedua di mana uang yang customer bawa kurang dari jumlah pesanan yang harus dibayarkan. Di sini customer memesan 15
porsi nasi goreng dan 15 jus jeruk dengan total 444.000. Tapi customer hanya membawa uang 200.000. Maka secara otomatis customer akan dipersilahkan untuk keluar dari restoran. Seperti itu. Jadi saat uang kurang, maka tidak akan menjadi negatif, tapi akan disuruh keluar dari restoran. Nah, kesimpulannya itu dengan memanfaatkan apa yang sudah dipelajari pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1, di semester ini kami dapat membuat proses pemesanan sederhana pada restoran yang lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan. Program sederhana ini nantinya dapat dikembangkan dan digabungkan dengan teknologi-teknologi lain yang mungkin bisa diimplementasikan di restoran-restoran Indonesia sebagai pengganti cara pemesan makanan konvensional. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.